bahwa kalau kita melihat berangkat dari penghitungan suara sejauh ini kan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini unggul. Tapi kemudian sampai menunggu hasil akhirnya, program andalan mereka makan siang dan juga susu gratis ini sudah mulai dijabarkan terutama dari pihak tim kampanyenya. Bagaimana nantinya implementasinya, lalu berapa besaran anggarannya, dan juga terkait dengan wacana untuk membentuk kementerian yang baru untuk mengurus program makan siang gratis ini. Nah, tapi kemudian untuk anggaran yang mencapai 450 triliun rupiah ini pertanyaannya, memang uangnya ada? Lalu akan dari mana penyediaannya dan seperti apa skema pembagiannya kepada masyarakat? Nah, kami akan paparkan data dan faktanya untuk Anda. Yang pertama kita lihat bahwa untuk anggaran makan siang gratis ini totalnya adalah 450 triliun rupiah per tahun. Jadi ini adalah anggaran per tahun ya pemirsa. Dan kalau kita melihat dari pernyataan terbaru dari pihak TKN, penerapannya ini tidak akan langsung berjalan 100%, melainkan secara bertahap. Capres Prabowo Subianto juga sudah mengatakan bahwa untuk setahun pertama, tepatnya di tahun 2025, pemerintahannya baru akan mengucurkan sebanyak 100 triliun rupiah saja. Dan terutama untuk 100T ini akan diambil dari dana APBN. Setengah anggarannya lagi ini nantinya akan jadi pembagiannya dari 100 triliun ini pemirsa, setengahnya adalah dari APBN, kemudian setengahnya lagi akan diupayakan dari penghematan hasil badan usaha milik desa, kemudian hasil dari UMKM dan juga hasil dari koperasi yang akan ditugaskan juga untuk menyusun kebutuhan pangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Akan tetapi belum jelas juga bagaimana skema dari penghematan yang dimaksud yang harus dilakukan oleh pihak desa, UMKM dan juga koperasi ini. Sehingga dikhawatirkan kalau kemudian anggarannya ini cukup fantastis, nanti kita akan lihat perbandingannya dengan sektor lain ya. Dengan anggaran ini sebenarnya dikhawatirkan bisa membebani APBN lebih lagi. Kalau kita bandingkan pemirsa secara visual Anda bisa lihat untuk kotak samar berwarna kuning itu adalah potensi kebutuhan anggaran makan siang dan susu gratis, yakni sampai dengan 400 triliun rupiah per tahun. Kalau kita bandingkan dengan anggaran di sektor lain seperti di sektor pendidikan, ini totalnya adalah 665 triliun rupiah per tahun. Artinya tidak jauh berbeda dengan anggaran makan siang gratis 400 triliun rupiah per tahun. Bahkan angka dari program makan siang gratis ini hampir sama dengan pembiayaan untuk perlindungan sosial dan juga infrastruktur. Lalu jika dibandingkan juga dengan anggaran untuk hukum dan Hankam hanya berbeda tipis, yang mana hukum dan Hankam ini dibutuhkan setiap tahunnya adalah 331,9 triliun rupiah setidaknya untuk APBN tahun 2024, dan makan siang susu gratis ini adalah 400 triliun rupiah. Lalu jika dilihat dari 4 sektor lainnya, ini kami langsung sebutkan seperti subsidi energi, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga subsidi non-energi. Jumlah atau angka dari makan siang gratis ini adalah bisa mencapai 2-4 kali lipatnya. Artinya ini pembagiannya bisa dikatakan masih akan mengutak-atik anggaran lainnya. Misalnya saja sudah ada wacana untuk memangkas dari anggaran subsidi energi. Lalu pertanyaan berikutnya pemirsa, siapa sebetulnya sasaran dari program makan siang gratis ini? Ternyata di tahapan pertamanya, program makan siang gratis diprioritaskan untuk wilayah 3T atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Kalau kita mengacu pada data Ditjen PDT Kementerian Desa, peta sebaran wilayah daerah tertinggal adalah seperti ini. Di Sumatera terdapat 7 kabupaten, kemudian di Nusa Tenggara ada 14 kabupaten, Sulawesi 3 kabupaten, Maluku 8 kabupaten, dan di Papua ada 30 kabupaten. Bagaimana dengan persentasenya? Kita akan lihat persentasenya pemirsa untuk mengetahui daerah mana sebetulnya yang paling banyak menerima manfaat dari program makan siang dan susu gratis ini. Jadi hampir setengah dari program makan siang gratis diproyeksikan akan dirasakan oleh masyarakat di Pulau Papua karena 48% daerah tertinggal di Indonesia ini terdapat di sana, di Papua. Sementara persentase daerah tertinggal kedua terbesar yang ada di Indonesia adalah di Nusa Tenggara dengan persentasenya adalah
22%. Sisanya tersebar di Maluku, Sumatera, dan juga di Sulawesi. Nah, tentunya pekerjaan rumah yang masih perlu untuk dijelaskan, dijabarkan oleh paslon nomor urut 2 adalah jika nanti mereka terpilih secara resmi dan akan menjalankan program makan siang gratis ini, bagaimana agar betul-betul tepat sasaran. Kemudian bagaimana pula agar memastikan makan siang ini sampai ya ke tangan penerima manfaatnya dan sesuai juga dengan kebutuhan gizi dan nutrisinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.